Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat muslim akhir zaman yang dirahmati Allah, di balik kedahsyatan hari kiamat, terdapat kisah penuh harap tentang seorang hamba yang tersiksa dalam neraka selama 40.000 tahun. Namun tidak pernah berhenti menyeru kepada Allah dengan kalimat ya Hanan, ya Manan. Kisah ini bukan sekadar cerita, melainkan cermin untuk hati kita bahwa rahmat Allah melampaui dosa sebesar apapun. Mari kita renungi bersama, betapa agungnya kasih sayang Allah, dan betapa besarnya syafaat yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita lanjutkan kisah yang menggugah jiwa ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dari Rasulullah SAW dan para ulama salafus sholihin. Dukungan Anda adalah semangat kami untuk terus berbagi cahaya ilmu dan kisah Islami. Dan semoga menjadi ladang amal jariah Anda hingga menghadap ilahi Robbi kelak di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis lain, ketika hari kiamat telah terjadi maka malaikat Jibril alaihissalam berkeliling selama 4.000 tahun. Tiba-tiba ia mendengar dari arah neraka suara laki-laki dari umat Muhammad yang berkata, ya Hanan, ya Manan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah yang Maha Pengasih, wahai Allah yang Maha Pemberi, wahai Allah yang Maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang dan bersujud di samping Aresi. Ia bermunajat dalam sujudnya, ya Allah, saya mendengar di neraka suara laki-laki dari golongan orang-orang muslim, yang berkata, ya Hanan, ya Manan, sejak 40.000 tahun. Saya mengenali laki-laki itu kalau ia adalah termasuk salah satu dari golongan umat Muhammad alaihissalam. Sedangkan sesungguhnya engkau tahu, ya Allah, hubungan pertemanan antaraku dan Muhammad alaihissalam. Saya ingin berbuat baik kepada Muhammad. Sesungguhnya laki-laki dari umatnya itu berada di neraka. Jadi, berilah saya izin untuk mensyafaatinya. Allah yang Maha Agung berkata, aku memberimu izin untuk mensyafaatinya dan aku pasrahkan ia kepadamu. Temuilah Malik, penjaga neraka, dan katakan kepadanya agar ia mengeluarkan laki-laki itu untukmu dan menyerahkannya kepadamu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam segera menemui malaikat Malik dan berkata, sesungguhnya Allah telah memasrahkan si Fulan kepadaku. Keluarkanlah ia dari neraka dan serahkan ia kepadaku. Kemudian Malik masuk ke dalam neraka dan mencari laki-laki itu selama 1000 tahun, tetapi ia tidak menemukannya. Kemudian ia keluar dari neraka dan berkata, hai Jibril, sesungguhnya Jahanam telah berkobar-kobar menjadikan besi seperti batu dan menjadikan manusia seperti besi. Aku tidak bisa menemukan laki-laki itu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam datang dan bersujud di samping Aresi untuk yang kedua kalinya. Ia bermunajat. Allah menjawab, hai Jibril, temuilah Malik dan katakan kepadanya kalau laki-laki itu berada di jurang ini, lubang ini, dan di dalam sumur ini. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Malik dan memberitahunya bahwa laki-laki itu berada di jurang ini, lubang ini, ujung ini, dan di dalam sumur ini. Lalu Malik masuk ke dalam neraka dan pergi ke jurang yang dimaksud. Setelah sampai di lokasi, ia menemukan laki-laki itu dengan kondisi telungkup dengan banyak ular dan kalajengking menyelubunginya dan belenggu serta rantai-rantai mengikatnya. Kemudian Malik memegang sebagian anggota tubuhnya. Laki-laki itu benar-benar sudah seperti arang. Malik menggerak-gerakkan laki-laki itu hingga ular-ular dan kalajengking berjatuhan dari tubuhnya. Ia menggerak-gerakkannya lagi untuk yang kedua kalinya hingga belenggu-belenggu dan rantai-rantai jatuh dari tubuhnya. Kemudian laki-laki itu menoleh ke arah Malik sambil berkata, hai Malik, apakah kamu mendatangiku untuk menambah siksa untukku atau kamu akan menyelamatkanku? Malik menjawab, aku tidak tahu. Hanya saja Jibril sedang menunggumu. Kemudian Malik membawa laki-laki itu dan memberikannya kepada Jibril. Kemudian Jibril membawa laki-laki itu dan pergi menuju ke tiang Ares. Setiap kali Jibril bertemu dengan makhluk lain, ia berkata, si Fulan ini telah berada di neraka Jahanam selama 40.000 tahun. Kemudian Jibril dan laki-laki itu berdiri bersama-sama di samping Arsy. Allah berkata, hai hambaku, bukankah Al-Quran telah jelas bagimu? Bukankah aku telah mengutus Muhammad kepadamu? Bukankah ia telah memerintahkanmu untuk berbuat kebaikan dan mencegah dari kemungkaran? Laki-laki itu menjawab, ya Allah, sudah. Hanya saja aku telah menzalimi diriku sendiri. Aku mengakui dosaku.
Ampunilah aku. Demi kebenaran apa yang telah aku katakan selama 40.000 tahun di neraka, yaitu ya Hanan, ya Manan, semoga engkau mengampuniku. Allah berkata, aku telah mengampunimu dan aku telah memasrahkanmu kepada Jibril dan aku telah membebaskanmu dari neraka berkat syafaatnya. Kemudian Jibril pergi ke surga dan memandikan laki-laki itu dengan air kehidupan dan air telaga Al-Kautsar. Tanda atau cap ahli neraka hilang dari dirinya. Kemudian Jibril memasukkannya ke dalam surga dan memasrahkannya kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril berkata, "Hai Muhammad, aku telah melakukan sesuatu yang merupakan peranmu." Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Iya." Dalam hadis lain diriwayatkan bahwa Hasan Basri berkata, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang selamat dari neraka setelah 40.000 tahun apabila dipastikan kepadaku masuk ke dalamnya terlebih dahulu karena keburukan dosaku." Sobat Muslim akhir zaman yang dirahmati Allah Ta'ala, kisah ini mengingatkan kita bahwa tiada doa yang sia-sia, tiada zikir yang terabaikan. Bahkan di tengah api neraka sekalipun, seruan hamba dengan ya Hanan, ya Manan menjadi jalan menuju ampunan Allah. Semoga kita termasuk orang yang selalu mengingat Allah di setiap keadaan, sehingga kelak kita pun meraih syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, bagikan kepada sahabat dan keluarga, agar lebih banyak jiwa yang kembali mendekat kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.